news on the spot. Tidak seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Madura melakukan mudik lebaran selang 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, atau yang biasa mereka sebut sebagai Hari Raya Ketupat. Namun tradisi Toron, istilah mereka menyebut tradisi mudik lebaran, harus ditunda dulu seperti tahun lalu, karena masa pandemi COVID-19 belum selesai. Beragam pendapat disampaikan sejumlah masyarakat Madura yang merantau ke Surabaya, menyikapi kondisi tersebut. Ya, sebagai salah satu orang Madura yang biasanya setiap tahun mudik, tentunya sedih karena ini kan merupakan tradisi, dan mungkin rasa sedih yang selanjutnya itu karena tidak bisa bertemu orang-orang keluarga yang di desa. Ini sudah 2 kali larangan mudik selama pandemi ini. Setelah ini kan ada hari lebaran yang lebih besar lagi, yaitu Idul Adha. Itu biasanya justru orang-orang Madura biasanya kan lebih banyak pulang mudik di Madura itu pas hari lebaran Idul Adha. Ya, semoga tidak dilarang lagi. Ada sesuatu yang mengganjal ya, karena mudik itu adalah tradisi tahunan untuk menjalankan silaturahmi, bertemu dengan keluarga terutama yang berada di desa, karena kan seperti tahu sendiri jarang bertemu. Ketika dilarang ya gimana, ada yang mengganjal, tapi mau melawan atau menolak putusan pemerintah juga kan tentu itu beresiko. Harapannya ke depan ya pemerintah bisa segera menyelesaikan kasus COVID-19 ini di Indonesia agar suasana bisa kembali normal lagi. Sedih banget sih Mas, soalnya kan walaupun saya itu orang Madura yang domisilinya di Surabaya, namanya juga tradisi ya. Bani keluarga kita itu kumpul hanya di momen pas lebaran itu. Biasanya kan kalau kita tradisi sebelum pandemi itu H-2 sudah melakukan tradisi Toron, itu untuk siap-siap bersihin rumah, terus nyepak banyaklah hal masak-masak. Tapi karena ya ini agak kucing-kucingan lah sama petugas, nyari celahnya kapan kita bisa tetap mudik untuk ziarah atau untuk mengunjungi keluarga yang sudah ada di Madura terlebih dahulu gitu sih. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Herlin Verliana mengatakan, silaturahmi bisa dilakukan meski tidak hadir secara fisik. Gimana supaya Idul Fitri ini bisa kita lalui dengan baik? Silaturahmi tetap bisa kita jalankan meskipun tidak harus hadir fisik, tetapi rantai penularan bisa kita putus. Lebih lanjut, Herlin membeberkan kalau penularan COVID-19 di Jawa Timur sekarang melandai. Jangan sampai libur panjang memicu bertambahnya jumlah pasien COVID-19 seperti pengalaman di kondisi sebelumnya. Kondisi ini juga mengacu pada situasi di India saat ini. Misi kita lebih banyak gimana gitu ya, agar tren ataupun kebiasaan kalau liburan agak panjang itu selalu diikuti dengan kenaikan kasus yang luar biasa. Itu selalu terjadi terus. Moga-moga sekarang ini tidak terjadi. Meskipun agak muntuk-muntuk mau naik, tapi moga-moga ini akan bisa turun. Herlin mengingatkan lagi akan pentingnya protokol kesehatan, terutama bagi masyarakat yang sudah terlanjur berada di kampung halaman meski sudah mendapatkan vaksinasi, mengingat virus sekarang yang sudah bermutasi. 5M ini segala-galanya. Karena apa? Karena vaksin yang diberikan kepada kita ini kan kita tidak tahu sampai seberapa kekuatannya melawan mutasi-mutasi virus yang baru. Karena vaksin ini yang kita gunakan Sinovac sama AstraZeneca itu kan banyak menggunakan strain yang dari RRT ya Wuhan. Sedangkan yang mutasi ini India, Amerika, Inggris itu jenisnya tambah macam-macam. Sementara itu, sosiolog Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bagong Suyanto menilai bahwa larangan mudik membatalkan reward sosial
yang diinginkan seseorang untuk bertemu dan melepas kangen bersama keluarga. Di mana saat situasi normal, masyarakat mampu merasakan reward itu secara langsung. Namun, Bagong menyebutkan kebijakan larangan mudik saat ini harus dipatuhi. Karena kalau tidak, bakal berpotensi membuka kembali gelombang 2 dan 3 perluasan virus COVID-19. Hal tersebut mendatangkan lebih banyak masalah daripada manfaatnya. Mudik merupakan tradisi setahun sekali yang sudah mengakar di Indonesia. Dengan diberlakukannya larangan mudik oleh pemerintah, menurut Bagong, pelanggar aturan tidak boleh dinilai sebagai pelanggar hukum, tetapi lebih dipahami sebagai tindakan resistensi. Sekarang ini banyak cara yang bisa dilakukan untuk bersilaturahmi, meski tidak bertemu langsung secara fisik, melainkan secara virtual lewat berbagai aplikasi teknologi informasi. Bagong menambahkan, dirinya menyepakati slogan Kepala BNPB, Doni Monardo, mudik akan membunuh orang tuamu. Sekarang tinggal masing-masing dari pribadi masyarakat Indonesia saja apa mereka ingin membahayakan atau tidak. Mereka sudah tahu resikonya. News on the spot.